Akan baca Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia membuat atau mencantumkan perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan ini sudah terbukti bagi Simon Petrus dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-40 sekian, di mana tatkala Petrus memberikan satu khotbah dalam satu hari, ada 3.000 orang yang percaya. Puji Tuhan, saya akan memulai ayat yang pertama, nanti saudara ayat kedua sampai ayat 11. Sekali lagi bacanya pelan-pelan saja. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas, di mana menceritakan bahwa Rasul Paulus, setelah Rasul Paulus menangkap ikan semalam-malaman, tidak mendapatkan seekor ikan pun. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia membuat perikop penjala ikan menjadi penjala manusia, pada malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan judul atau tema yang saya buat adalah lelah. Saudara mungkin kaget, kok temanya lelah? Lelah itu capek, ya. Lelah. Saudara ingat tema ini, lelah. Tatkala kita merasa lelah,
dalam hidup kita, justru disitulah letak mujizat akan nyata. Mungkin saudara lelah bekerja, saudara. Jemaat saya 79 tahun yang ada di Magelang, mereka lelah hidup, saudara. Kenapa? Capek hidup ini. Mungkin yang sudah umur 70 tahun juga merasa ada kelelahan, saudara. Ini lelah, saudara. Bapak Gembala saya almarhum pun juga pernah bilang dengan saya, lelah rasanya, Bro. Kenapa, Om? Dia bilang, sudah capek. Tapi karena di pekerjaan Tuhan, dia lakukan dengan penuh sukacita. Amin, saudara. Amin, saudara. Kalau kita mau melihat di sini ada, saya mau bagi 3 bagian. Ayat pertama dan 3 menceritakan bahwa Simon Petrus setelah mereka semalam-malaman menangkap ikan, ya, nanti saudara baca lagi untuk menghemat waktu, ya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Ayat pertama sampai 3, di mana dengan satu kenyataan bahwa Simon Petrus setelah pulang semalam-malaman mencari ikan sangat lelah, saudara. Kalau di sini ada seorang nelayan, pasti tahu rasanya lelah semalam-malaman mencari ikan dan tidak dapat. Sudah lelah, tidak dapat ikan, saudara. Kalau lelah dapat ikan, ada kesukaan sendiri. Ya. Demikian juga dalam kita bekerja atau menunggu pekerjaan atau kena PHK. Lelah menunggu panggilan, lelah menunggu janji-janji yang nantinya akan dipanggil lagi, yang nantinya akan dipekerjakan lagi, menunggu dan menunggu. Makanya lah tema malam hari ini lelah adalah seperti yang dilakukan dan dialami oleh Simon, dia lelah. Nah, rupa-rupanya sebelum Tuhan Yesus memakai perahunya Simon untuk berkhotbah, Tuhan sudah persiapkan jauh-jauh hari. Kalau kita perhatikan pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai 41, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit orang yang datang, sehingga menimbulkan kerumunan yang luar biasa banyaknya. Dan mereka berkumpul di rumah Simon Petrus, di mana mertuanya yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Malam itu luar biasa kondisi rumah Simon Petrus yang sesak, penuh dengan orang. Esok harinya baru Tuhan Yesus mencari tempat yang lebih luas. Karena pada waktu itu tidak mungkin lagi tempat ibadah atau rumah yang dapat menampung sekian banyak orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mencari tempat ke pantai. Dan mereka berduyun-duyun, bergerumul mendekati Yesus. Ayat 2, Tuhan melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Perhatikan ayat 3.
Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Yesus tidak minta izin lagi kepada Petrus. Tuhan tahu bahwa Petrus lelah, capek. Tidak ada lagi basa-basi. Simon, aku pinjam perahu. Enggak, saudara. Tapi Yesus di sini dikatakan ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Ia langsung memilih perahu Simon. Dia naik. Kadangkala kita merasa hati kita tidak dapat menerima kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tatkala kita merasa diri kita lelah. Lelah itu capek, saudara. Capek berdoa semalam-malaman. Setiap hari kita berdoa. Tidak ada henti-hentinya. Namun seakan-akan Tuhan tidak mau mendengar. Capek, lelah untuk berdoa. Tapi kita harus paham bahwa Tuhan Yesus mau berkenan menghampiri saudara tatkala saudara lelah. Di dalam kelelahan itulah Tuhan ingin wujudkan mujizatnya. Tapi dengan satu syarat, kita harus dapat menerima walaupun kondisi lelah. Saya mendengar di sini setiap hari Kamis ada doa, Jumat ada doa, ya. Hari Sabtu juga ada pemuda. Belum doa atau ibadah tengah minggu keluarga yang ada. Hati capek, kaki capek, lelah. Jumat depan saja masih ada waktu, saudara. Yang menjadi pertanyaan, kalau Jumat depan engkau diberi waktu lagi? Kalau Tuhan sudah tidak kasih waktu lagi buat kita untuk berjumpa hari Jumat, habis, saudara. Oleh sebab itu, Yesus langsung naik ke perahu Simon. Yang menunjukkan bahwa Yesus tahu Simon dalam kondisi lemah. Simon dalam kondisi lelah. Demikian juga Tuhan tahu apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi masalahmu. Mungkin pekerjaan kita, mungkin usaha kita mulai turun, ya. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, bukan turun tapi terjun bebas, saudara. Lelah. Yesus tahu persis engkau dalam kondisi lelah. Makanya Tuhan tidak meminta izin kepada Simon Petrus untuk naik ke perahunya. Tetapi Yesus langsung naik. Naik ke perahunya, minta kesediaan Simon Petrus untuk menolakkan perahunya agak ke tengah. Dipakai sebagai mimbar perahunya, saudara. Di sini menggambarkan bahwa Yesus menginginkan dalam kehidupan kita bahwa Roh Kudus yang hadir dalam hidupmu senantiasa Tuhan mau memanfaatkan kehidupan kita menjadi berkat untuk orang lain. Saudara, lelah yang kita alami, lelah yang kita hadapi, Tuhan tahu. Makanya dalam ayat 1 sampai 3, Yesus meminjam perahu Petrus untuk jadi mimbarnya. Hati-hati, saudara. Tatkala kita merasa, saya yakin saudara yang hadir di tempat ini, baik yang muda maupun yang tua, pernah merasakan kelelahan. Jadi saya katakan, lelah menunggu, capek menanti-nanti janji yang tidak ada ujung pangkalnya. Sudah berdoa dan seterusnya,
menimbulkan kelelahan. Tapi ingat saudara, tatkala kita merasa lelah, menunjukkan bahwa diri kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tatkala saudara tidak bersyukur kepada Tuhan, apa yang ada? Pasti tidak akan mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tatkala kita tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, saudara tahu siapa yang ada di depan kita? Bukan Yesus lagi, tapi iblis yang menanti-nanti kita terjerumus. Peristiwa Kain dan Habel. Saya tidak akan baca, tapi kita tahu Tuhan katakan kepada Habel, Kain, apakah engkau tidak bersukacita, engkau tidak beria-ria tatkala engkau berbuat baik? Tetapi apabila engkau tidak berbuat baik, maka iblis sudah ada di depanmu. Orang yang lelah, orang yang capek, dapat dikatakan orang yang putus asa, kecewa. Kalau sudah kecewa, orang kecewa mana ada yang bisa berbuat baik, saudara? Halo jemaat Horeb, kalau saudara kecewa, masihkah saudara mau berbuat baik kepada yang dikecewakan? Jawabannya pasti tidak. Bohong, saya dikecewakan oleh si A. Ya. Apakah kita masih mau berbuat baik kepada si A? Lelah menanti, lelah menunggu, sehingga ada kuasa iblis yang menghalang-halangi persahabatan kita dengan Yesus. Saya ulang lagi ayat pertama sampai yang ketiga, di mana Yesus tidak lagi minta izin kepada si punya perahu, tetapi Yesus langsung naik, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat peduli pada saudara yang lelah. Kita sebagai manusia, jujur, wajar kita lelah, saudara. Tapi ingat, tatkala saudara lelah, Yesus memperhatikanmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita dalam kelelahan kita. Makanya jangan bebaskan kuasa lelah ada dalam hidup kita, sehingga kita dapat menerima hadirat Tuhan yang hadir, yang akan memberikan pencerahan dalam hidup kita. Tapi kalau lelah menghantui kita, saudara, susah kita untuk berdoa. Menanti-nanti sesuatu yang tidak ada ujung pangkalnya, timbullah kelelahan sehingga kecewa. Sekali lagi, dalam kelelahanmu, Tuhan Yesus sangat peduli. Tuhan Yesus hadir dalam setiap kelelahanmu untuk mewujudkan, untuk menggairahkan hidupmu lagi karena perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Yesus pinjam perahu untuk dipakai mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi yang jelas jemaat yang 67 tahun dia masih mau melayani Tuhan di tempat ini. Mungkin dia lelah, saudara. Mana yang muda-muda? Amin, saudara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Daftar diri. Oh, Pak Gembala, saya mau melayani Tuhan. Terserah Bapak Gembala kasih saya apa. Mau angkat kolektor pun jadi. Jangan minta, oh aku mau membawa firman Tuhan. Nanti dulu.
Memang gampang saudara. Saya duduk, tolong bro gantiin saya. Yang ada keringat dingin saudara. Saya tidak pernah bermimpi bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Pengalaman berbeda. Tapi yang jelas waktu saya masih pemuda, saya angkat kolektor. Saya angkat kolektor. Tidak ada yang suruh, saya tantang ke Bapak Pendeta. Om, aku mau angkat kolektor. Mulai minggu depan, boleh nggak? Oh boleh. Senang saya. Ya layani saja. Sekarang kita tahu, tatkala kita setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar. Amin, saudara. Tapi puji Tuhan, kalau kita mau Tuhan pakai dengan luar biasa. Simon Petrus dalam keadaan lelah sekalipun, mestinya dia pulang habis cari ikan semalam-malaman, nggak dapat, saudara. Tentu ada kelelahan yang sangat, bukan hanya setengah lelah, saudara. Semalam-malaman, ya, kalau dihitung mungkin 10 jam lah, begitu. Di tengah laut, dingin, angin sepoi-sepoi. Dia mencari ikan, satu pun tidak dapat. Dia pulang mau istirahat. Yesus enak-enaknya naik perahu, saudara. Tanpa izin. Tapi Petrus, Simon Petrus dengan penuh sukacita menerima hadiratnya. Ini yang harus kita pahami sekali lagi, bahwa kondisi kita, apapun yang kita alami, Tuhan Yesus tahu. Tatkala kita menghadapi masalah, hadirat Tuhan yang akan menyelesaikannya. Ayat 4-7, Tuhan Yesus menguji si Petrus. Tatkala sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus bertanya, memberikan sesuatu hal, tantangan kepada si Petrus untuk menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam. Untuk apa? Untuk menjala ikan. Kadang-kala kelelahan kita membuntu langkah kita untuk maju. Tetapi yang jelas dalam firman Tuhan ayat 4-7, di mana Tuhan Yesus menguji Petrus, apa dia percaya kepada Yesus yang sudah berkenan hadir dalam hidupnya? Ataukah Petrus mentertawakan Yesus? Kita baca ayat yang keempat dulu. Setelah selesai berbicara, setelah selesai Tuhan Yesus berfirman, berkhotbah kepada orang banyak, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, kalaupun kita menghadapi ini seperti Simon Petrus, mungkin yang menjadi pertanyaan kita, sanggupkah kita melakukannya? Dalam kondisi lelah betul, bukan setengah lelah. Tapi Tuhan perintahkan ke sana lagi. Tebarkan jalamu, tangkap ikan. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tahu persis persoalan kita, masalah kita. Petrus melakukan itu dengan penuh sukacita. Terjadilah sesuatu hal yang luar biasa di dalam peristiwa ini, sehingga terjadi menjala ikan dengan penuh dan luar biasa banyaknya ikan itu. Ayat yang ke-8-11 di sini menunjukkan Petrus takut dan kebingungan. Setelah dia menikmati sesuatu mujizat yang Tuhan berikan,
Dia menjala ikan dan mendapatkan ikan banyak. Petrus takut dan kebingungan. Oleh sebab itu ayat yang 8 dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Kenapa? Sudah ditolong kok usir Yesus, itu kira-kira. Tapi konteks ini bukan seperti itu. Dia takjub karena mukjizat yang dialaminya. Dalam kelelahan, tatkala dia mendengar firman Tuhan, dia melakukan dengan penuh sukacita, ada mukjizat yang terjadi. Dia takjub karena Yesus adalah Allah yang mampu menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan, saudara. Ayat yang terakhir kita akan melihat di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan, namun aku hidup. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia. Demikian juga Rasul Paulus atau firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita, saudara dan saya yang lelah namun siap melakukan kehendak Tuhan, sehingga mukjizat nyata Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bahwa hidup saudara dan saya ditanggung sepenuhnya. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, Tuhan tahu. Tinggal kita melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Tuhan lebih setia untuk memberikan sesuatu pertolongan. Tuhan Yesus memberkati.